Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Karyawan Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, dari pejabat struktural hingga office boy barangkali yang hadir. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita apel pagi yang pertama kali setelah dari bulan Maret ya. Dari bulan Maret kita tidak pernah melakukan apel pagi. Jadi seperti rencana pemerintah untuk nanti di Juni dengan kehidupan normal, kita juga akan memulai, tidak usah menunggu Juni kelamaan, kita hidup normal lagi tetapi tetap dengan protokol kesehatan. Kenapa? Sejak Maret itu memang saya masih meraba-raba. Saya sebagai dokter yang praktisi, artinya saya dokter bukan hanya struktural tapi saya juga praktek, sehingga saya mengamati sebenarnya seberapa virulensi kuman ini seberapa hebat sih, gitu kan. Nah, di awal-awal saya masih mencoba untuk memahami gitu ya, mengamati baik data sekunder, artinya data yang dari media, maupun data primer, artinya pengalaman saya sebagai praktisi medis gitu kan, seberapa besar kekuatan virulensi dari corona ini. Mungkin bisa jadi, dan itu sangat mungkin, berbeda antara corona yang di satu daerah, di satu negara dengan negara lain. Faktanya apa? Faktanya kita di sini, berdasarkan pengamatan saya langsung terhadap jamaah gua yang nyata-nyata positif COVID secara swabnya, tetapi tanpa gejala. Saya mengambil kesimpulan bahwa di kita ini virulensinya itu, virulensi adalah keganasan virusnya biasa, ya biasa. Jadi tidak perlu menjadi panik, tidak perlu menjadi takut. Cuman memang yang harus kita pastikan betul adalah meskipun ini biasa, tetapi kalau nempelnya pada orang-orang yang dengan resiko, itu yang harus kita waspadai. Siapa yang dengan resiko itu? Satu, dengan kencing manis. Jadi saya mohon karyawan Dinas Kesehatan ini yang punya kencing manis, tolong jangan sembunyikan, biar teman-teman Anda juga bisa bisa menjaga Anda. Gitu ya. Bagi yang punya kencing manis, tolong jangan disembunyikan. Jadi bilang saja ke teman-temannya. Tetapi nggak usah khawatir, kencing manis asalkan terkontrol, artinya berobat secara rutin, olahraga, gaya hidup dan seterusnya dilakukan, juga tidak masalah. Gitu ya. Ini nggak usah berkecil hati, oh saya kencing manis pasti, nggak usah. Asalkan hidup yang menggunakan istilahnya butami adalah PHBS. Gitu ya. Kontrol, minum obat teratur, nggak usah terlalu khawatir. Yang kedua TBC. Barangkali ada yang TBC yang belum sempat diobati. Sudah selesai pengobatan, Pak? Ya, nah yang TBC berarti tetap si penting obat diminum, pola hidup bersih sehat, hati-hati. Gitu ya. Hati-hati itu bukan hanya panjenengan, tapi orang sekelilingnya juga harus hati-hati. Gitu ya. Jadi keterbukaan antar kita itu penting, biar bisa saling menjaga. Gitu ya. Yang ketiga, yang asma berat, sering asma, jadi perubahan suhu sedikit asma. Tolong juga yang asma-asma ini beritahu teman-temannya, beritahu kita. Oke. Kemudian mungkin tiga itu yang paling berhubungan langsung. Tapi yang tidak berhubungan langsung, ya semua penyakit ketuaan gitu kan. Nah, tapi kalau yang tua-tua kan biasanya udah pensiun, berarti sudah nggak kantor lagi gitu kan. Nah, berarti kan nggak ada. Yang 60 tahun lebih kan nggak ada di sini gitu kan. Nah, Bapak Ibu semua, jadi ini, mari kita bismillah gitu ya, bismillah dengan hidup optimis. Kalau kita selalu dibalut dengan ketakutan, kita nggak akan pernah produktif, berbahaya. Orang berbahaya itu kalau kita sudah kehilangan imunitas. Ya, jadi mari bismillah, tetap kita protokol kesehatan, karena itu memang sebelum ada corona pun itu wajib sebenarnya.
Itu kan sebenarnya hubungan wajib itu kan sebenarnya menjaga kesehatan. Kemudian tolong teman-teman juga yang berminat belajar jangan hanya dari media tapi dari ilmu bakunya. Apa itu tentang virus? Ini memang di media memang aliran dokter, alirannya saya Bu Tami itu yang generasi dulu itu berbeda. Karena kami dulu dilatih agar guru almarhum saya itu bilang begini, gunakan tanganmu dan panca indramu untuk mendiagnosis sebuah penyakit. Jadi dulu generasi saya itu sangat jarang diandalkan pada alat. Laboratorium, entah itu namanya laboratorium darah, entah namanya ronsen, USG yang sekarang PCR dan sebagainya, itu hanya sebagai alat bantu. Betul ya Bu Tami ya? Sebagai alat bantu. Berbeda ternyata dengan modul-modul sekarang ini, semua bergantung pada teknologi, sehingga begitu teknologi ceder, kita lakukan. Saya sekarang, meskipun saya belum bisa membuktikan apakah ini teori konspirasi, tetapi yang saya rasakan begini, kenapa kemudian corona ini sebuah virus tetapi hebohnya menjadi luar biasa. Virus-virus yang lain tidak seheboh ini. Kenapa itu menjadi luar biasa? Ternyata banyak, karena pandemi, jadi cepat menyebar, gitu kan. Nah, cuma ingat bahwa virus manusia itu manusia kesehatan, karena tanpa corona pun kita orang-orang kesehatan wajib melakukan pola hidup bersih dan sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dunia akhirat. Berdoa mulai. Selesai. Sampai Pak Fitra silakan. Laporan selesai. Laporan terima istirahatkan dulu. Untuk amanat istirahat Pak. Amanat yang kedua, sesi kedua, jadi kan khotbah. Jadi kemarin itu saya itu memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh MUI. Jadi sholat id di rumah, menjadi imam di rumah, menjadi khotib di rumah. Kapan lagi jadi imam khotib jadi khotib sholat id? Ya, belum tentu tahun depan itu sholat idnya di rumah loh ya. Jadi saya memang kadang saya harus ngomong sebagai pribadi, saya harus ngomong sebagai seorang kepala dinas. Kepala dinas samina watona ya Mas Wawan ya. Tetapi dalam hal tertentu kita harus yakinkan, kita jangan sampai menjadi panik. Setelah acara ini kita akan silaturahmi berlebaran, tetapi tetap dengan protokol kesehatan. Jadi tidak usah berjabat tangan dulu. Karena kita belum tahu, mungkin ada yang sudah mengaku punya TB, ada yang mempunyai DM. Tolong teman-teman semua setelah ini manfaatkan lab kesda, periksa gula darahnya. Alhamdulillah kemarin saya gula darah normal, cuma trigliserid sama kolesterolnya yang tinggi ya Bu ya. Itu saya memang termasuk hiperlipidemia familiar. Jadi saya lahir mungkin TG saya sudah 1200, kolesterolnya 450 kemarin itu ya. Tapi saya sempat stres juga karena hari Sabtunya itu saya habis memberikan contoh pada orang Bantar Kamu bahwa mereka yang sudah negatif itu aman. Sehingga saya peluk di sana. Tapi minggunya badan saya sakit gitu kan. Mikir juga ini jangan-jangan terinfeksi gitu kan. Karena dada nyeri semua gitu kan. Senin paginya saya periksa jantung, takutnya jantung. Sorenya hasil laboratorium turun, ternyata badan sakit karena kolesterol. Alhamdulillah. Jadi corona itu memang tidak virulen. Tadinya sempat takut juga ini jangan-jangan gitu ya. Tapi ternyata bukan. Yang kita akan silaturahmi seperti tahun-tahun yang lalu, tetapi mungkin tidak perlu jabat tangan dulu karena kita belum cek semua siapa yang kencing manis. Takutnya saya ini manusia berbahaya, tiap sore saya masih menyuruh pasien, takutnya saya menularkan panjenengan, gitu ya. Jadi kita cukup mungkin begini saja. Ya, tapi kalau nanti setelah ini kemudian terima amplop, nggak apa-apa karena amplop kan kertas, gitu ya. Nah ini duduk di samping saya. Ini untuk hadiah yang hadir saja, yang nggak hadir berarti nanti nggak bisa dititipkan.